Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam sukses, salam bahagia buat kita semua ya. Jumpa lagi dengan channel Damarkom 123 yang akan selalu berbagi pengalaman tentang tutorial, tentang tips, tentang trik dan cara-cara servis laptop. Kali ini saya akan membuatkan video ya. Tapi sebelumnya saya akan membacakan komentar dulu ya. Dari Mas Willy Arjuni ya. Yang isi komentarnya seperti ini teman-teman, komentar atau pertanyaan ini ya. Mas, kalau laptop tipe compact udah lama nggak dihidupkan, terus pas mau dihidupkan lagi hidup sebentar, terus tiba-tiba mati. Nah, kayak mati total, lampu indikator casan nggak hidup sama sekali. Itu apa kira-kira katanya? Oke. Untuk Mas Willy ya, Mas Willy, memang kalau laptop mati total itu nggak bisa dipastikan atau nggak bisa dipastikan apanya yang rusak atau apanya yang kena gitu ya. Tapi ini emang sudah jadi udah nggak heran lagi ya kalau laptop tipe kayak compact yang model-model lama seperti ini emang suka seperti itu. Nah oke. Cara pertama, kalau prediksi apanya yang rusak ya itu kita nggak bisa menyimpulkan karena laptop itu banyak faktornya ya. Takut salah nanti kalau saya menyimpulkan ininya atau apanya gitu karena banyak pengaruhnya ya. Namun yang harus dilakukan Mas Willy ya, untuk mencoba bisa dibongkar, mainboardnya dibongkar ya. Lalu tapi sebelumnya baterai lepas dulu ya Mas Willy ya. Baterainya dilepas dulu, kemudian casingnya dibuka, bautnya dicopot, kemudian cimosnya dilepas, tunggu beberapa saat ya, kurang lebih 1 menit lah, sambil dipencet powernya boleh ya. Powernya sambil dipencet boleh begini, dipencet aja sampai ya kurang lebih 30 detik lah ya, pencet kurang lebih 30 detik. Nah, lalu dilepaskan. Ini tanpa tegangan ya, tanpa setrum ya teman-teman, tanpa setrum ya. Kemudian coba dicolok lagi. CMOS biarin, jangan dicolokin dulu ya, maksudnya dicolok adaptor gitu ya. Coba dicolok pakai adaptor, apakah dia bisa hidup atau enggak gitu ya. Itu langkah pertama. Kemudian langkah kedua adalah bongkar semua, bongkar total ya, bongkar total. Lepaskan mainboardnya kalian lepaskan, lalu heatsingnya dibuka. Heatsing dari heatsing seperti ini ya, dilepaskan. Ini hanya buat contoh doang ya teman-teman ya, ini bukan tipe compact, bukan. Lalu jika Mas Willy itu punya blower, silahkan diangetin aja mainboardnya ya, lakukan seperti video yang Mas Willy tonton lah, seperti itu, lakukan seperti itu, seperti video di atas ya. Di situ ada VGA teman-teman ya, untuk yang tipe compact ini memang rentan di VGA-nya ya, yang udah lama ini. Boleh kalian panasin, angetin lah, jangan terlalu panas sekali ya, diangetin pakai blower gitu ya. Terutama di bagian bagian VGA-nya kalian blower angetin gitu ya, di blower muter begitu. Bentar saya cariin di sini kalau ada ya, kebetulan pas nggak bongkar ini kayaknya. Ini VGA-nya ya, VGA dari laptop compact itu kan ada VGA-nya tuh. Nah Mas Willy silahkan dipanasin sedikit ya, diputer, atau mungkin Mas Willy punya mesin open yang buat bikin roti ya, buat manggang roti yang open pakai listrik ya teman-teman, yang pakai listrik itu. Nah di setel aja temperaturnya ya, jangan terlalu panas sekali ya, kurang lebih 60-70 derajat lah ya. Nah Mas Willy masukkan aja ke oven itu kurang lebih selama 10 menit ya, 10 menit ya, supaya dia itu anget, jangan sampai panas sekali ya. Tapi sambil ditungguin, sambil dikontrol, jangan sampai karena temperatur itu kadang-kadang kita setelan, kalau emang dia posisi termokouple-nya itu sudah nggak
udah nggak standar atau udah nggak bener gitu ya, itu bisa setelan 50% aja, 50 derajat aja dia udah apa namanya itu, udah panas sekali. Intinya dikontrol aja, dicek ya, jangan sampai geseng gitu ya. Nah, setelah kira-kira udah anget ya, udah panas, baru keluarkan lagi. Begitu ya, Mas Willy ya. Itu adalah ya, pertolongan pertama. Pertolongan pertama dicoba pakai cara seperti itu ya. Sebelum kita menganalisa kerusakan di bagian mainboardnya. Tapi biasanya ya kalau awalnya nyala bagus ya kan, normal gitu, setelah beberapa lama nggak dipakai, itu akan mengakibatkan seperti itu ya teman-teman ya, atau akan mengalami hal seperti itu sering ya. Kalau untuk laptop lama yang kayak Toshiba lama, HP lama gitu ya, banyak yang kejadian seperti itu. Oke, tapi ini juga nggak bisa buat patokan atau waduh pasti dibikin cara seperti ini pasti berhasil, nggak bisa begitu ya teman-teman. Namanya elektronik, kita juga nggak bisa memastikan ya, kita hanya berusaha. Untuk selanjutnya, kalau misalkan memang masih belum bisa ya, mau nggak mau memang harus cek bagian mainboardnya gitu secara hardware gitu ya Mas Willy ya. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti buat Mas Willy, juga buat teman-teman semua bisa paham dengan apa yang saya sampaikan. Sekian dulu video tips dari saya untuk kali ini ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua. Mohon maaf jika saya banyak salah-salah kata ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di video-video saya selanjutnya. Dan saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.